看见了吗？给。Setelah kembali ke penginapan, Ruyi mengambil sehelai bunga di rambutnya dan memberikan bunga itu kepada Ning Yuan. Dari sinilah hati Ning Yuan mulai luluh, rasa suka kepadanya pun mulai tumbuh. Berkat empedu ular yang berhasil didapatkan, Yuan Lu telah sadar kembali. Ruyi memberikan bunga tersebut kepadanya, yang dilihat oleh Ning Yuan dan merasa kesal karena ia mendapatkan bunga kecil sedangkan Yuan Lu mendapatkan setangkai bunga. Kecemburuannya itu disadari oleh Ruyi. Seorang wanita, wakil ketua organisasi Laskar Merah bernama Jia Ling mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau Yue dibunuh oleh wanita yang wajahnya mirip seperti Ruyi, mantan ketua mereka. Jia Ling tidak percaya akan hal tersebut karena bagaimanapun juga Ruyi sudah dieksekusi mati 5 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin bisa bangkit dari kematian? Ia pun menyuruh anak buahnya di sana untuk menyelidiki kebenaran tersebut. 我亲自查验过。 Sementara di tempat lain, mereka mengadakan pesta merayakan keberhasilan atas kemenangan mengalahkan 1000 pasukan kemarin. Di sana, Yuan Lu yang sudah sembuh ditanyai oleh Ruyi sifat dan karakter Ning Yuan seperti apa. Sambil berbisik, ia pun menjelaskan Ning Yuan adalah orang yang sangat dingin dan tegas kepada mereka semua. Namun di balik itu semua, terdapat kelembutan di hatinya. Diam-diam dalam waktu senggang, Ning Yuan sering menyendiri hanya untuk mengukir sebuah patung. Selama hidupnya tidak pernah memiliki seorang wanita. Kaisar negara Wu di saat dulu pernah menjodohkannya kepada seorang wanita, namun ditolak oleh Ning Yuan. Yuan Lu juga membocorkan rahasia mengenai apa yang disukai oleh Ning Yuan apabila Ruyi ingin mendapatkan hatinya. Saat semua orang sudah berdansa, Qian tak sengaja melihat langkah kaki Ruyi, yang dimana dansa yang dilakukannya merupakan tarian kupu-kupu milik organisasi Laskar Merah. Untuk membuktikannya, Qian memberikan sebuah daging bakar yang telah dicampuri bubuk zaitun. Ruyi menolak makanan tersebut karena ia tidak suka bubuk zaitun. Kecurigaannya pun semakin besar sebab hanya anggota Laskar Merah yang tidak boleh memakan bubuk tersebut. Setelah pesta itu selesai, Ruyi sengaja memberikan camilan kesukaan Ning Yuan untuk menunjukkan sikap perhatiannya. Jelas hal itu disadari oleh Ning Yuan. Sementara di negara An, sang kaisar memanggil Selir Chu, yang dimana ia hendak membahas sesuatu hal. Ia ingin menikahkan panglimanya, yaitu Lin Tong, kepada sepupunya Selir Chu. Sontak hal itu membuat Selir Chu sangat terkejut. Ia pun kembali dan merasa tidak terima sebab bagaimanapun juga Lin Tong merupakan kekasih gelapnya yang kini akan dinikahkan oleh kaisar kepada sepupunya sendiri. Sayangnya ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. 到时候痛光这一辈子。 Singkat cerita, tim diplomatik telah tiba di kota selanjutnya dan berada di penginapan Taoran. Kini mereka sudah hampir tiba di negaraan. Tinggal beberapa kota lagi yang harus mereka lewati untuk bisa sampai ke sana. Di malam hari, Ruyi secara diam-diam masuk ke dalam kota dan menemukan gambar merah milik organisasi Laskar Merah. Ia pun seperti memberikan tanda di gambar tersebut supaya anggota Laskar Merah menyadari keberadaannya. Setelah itu, Ning Yuan datang menghampiri. Untung saja apa yang ia lakukan tidak diketahui. 是你？ 是。 Mereka berdua pun singgah ke sebuah kedai untuk mengobrol. Tak lama kemudian, pemilik kedai datang memberikan makanan. Saat hendak makan, Ruyi sengaja terus memperhatikannya, yang membuat Ning Yuan menjadi salah tingkah.
去说。 Setelah kembali ke penginapan, mereka pun berpisah karena Ruyi hendak kembali untuk beristirahat di kamar. Sesaat, Ning Yuan memanggilnya. 等等， Ternyata ia ingin menunjukkan bakatnya dalam mengukir sebuah patung yang ia buat merupakan patung kucing. Karena baginya, Ruyi seperti kucing yang sering menghilang dan kembali. Tidak hanya itu, Ning Yuan baru pertama kali menunjukkan bakatnya kepada seseorang dan orang itu adalah Ruyi. Mendapatkan patung kucing tersebut membuat Ruyi sangat senang. Ia pun kembali ke kamar, jantungnya seketika berdetak sangat kencang. Sesaat ia melihat tanda yang diberikan oleh anggota Laskar Merah. Melihat itu, ia segera menggunakan wajah palsu untuk menyamar dan segera menemui anggota tersebut. Apa yang dilakukannya saat ini untuk mencari tahu siapa pemimpin Laskar Merah yang baru dan apa misi yang akan mereka kerjakan. Informasi yang ia dapatkan bertujuan demi melindungi tim diplomatik dan sekaligus menjaga identitasnya agar kedepannya ia bisa lebih berhati-hati. Tanpa sengaja, pertemuan itu dilihat oleh Qian yang sejak awal mulai curiga. Namun ia belum berani berspekulasi sebab yang dilihatnya di sana bukanlah Ruyi. Sesaat, Ruyi mendapatkan informasi. Ternyata identitasnya sudah diketahui oleh Laskar Merah kalau terdapat seorang wanita yang memiliki wajah yang sangat mirip seperti mantan ketua Laskar Merah di dalam tim diplomatik. Wanita di sana menyuruhnya untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Saat kembali ke kamar, Ruyi merasa heran bagaimana bisa identitasnya ketahuan. Ia pun curiga ini ulah dari Ning Yuan. Secara diam-diam ia menguping pembicaraan antara Ning Yuan bersama Sisan. Yang intinya, Ning Yuan mulai menyukai Ruyi. Namun ia bingung dengan perasaannya sendiri sebab bagaimanapun juga, ia bersama Ruyi tidak sejalan. Apabila hubungan ini tetap dipaksakan, maka akan banyak yang dikorbankan. Maka dari itu, ia bingung harus berbuat apa. Setelah mendengarkan obrolan mereka, Ruyi meneteskan air mata. Ia pun akhirnya sadar tidak mungkin Ning Yuan mengkhianatinya. Sementara itu, sepupunya Selir Chu yang bernama Chu Yu menghadap ke Kaisar Negaraan. Ia menerima perjodohan yang ditentukan oleh Kaisar, namun dengan satu syarat. Setelah menikah, ia meminta diberikan pasukan khusus untuknya. Kaisar pun setuju dan akan memberikan 300 pasukan berkuda khusus untuk dirinya. Mendengarkan itu, Chu Yu tanpa berpikir panjang bersedia untuk menikah. Tanpa ia tahu kalau bukan pangeran yang akan menikahinya, melainkan seorang panglima perang yang tidak memiliki status bangsawan. Lalu ia dipanggil oleh Selir Chu. Di sanalah ia akhirnya tahu dan menjadi sangat marah sebab akan menikah dengan pria yang bukan dari keluarga bangsawan. Baginya itu sama saja sebuah penghinaan. Selir Chu berkata, Lin Tong meskipun hanya seorang panglima, namun sifatnya lebih baik daripada kedua pangeran. Di sana ia hanya bisa pasrah Lin Tong, kekasihnya itu menikah dengan sepupunya sendiri. 百里挑一的郎君。 Singkat cerita, tim diplomatik melanjutkan perjalanan. Kini mereka akan masuk ke dalam kota, wilayah kekuasaan negaraan. Apapun yang terjadi, mereka harus bisa melewati kota tersebut. Ning Yuan mengutus Qian bersama Sisan melindungi Putri Aying yang nantinya akan menemui wali kota dari kota tersebut. Mereka akan bergerak secara terpisah. Sedangkan Ruyi dipinta menyamar menjadi pengawal pribadi milik Putri Aying. 还有，你自己多加小心。 Setelah tiba di kota tujuan, mereka menunggu untuk bertemu dengan wali kotanya. Hingga tak lama kemudian, orang yang mereka tunggu datang ke sana. Ia bernama Sentu, seorang jenderal.
Karena merasa menang dalam perang, Sentu begitu sombong dan merendahkan negara Wu, yang membuat Putri Aying bersama pasukan menjadi sangat marah. Namun, penyamaran Putri Aying menjadi seorang pangeran berhasil mengelabui Sentu, sehingga Sentu tidak menyadari dan menyangka ia adalah seorang pria. 收起来。 Kemudian, tim diplomatik diberikan penginapan yang sangat jelek. Bahkan tempat itu bukan seperti sebuah penginapan. Hal tersebut disadari sebagai sebuah penghinaan yang dilakukan oleh Sentu kepada mereka. Singkatnya, Qian sedang mengasah pedangnya yang dilihat oleh Ruyi. Melihat itu, ia sedikit merasa aneh dengan situasi saat ini. Namun ia mencoba berpikir positif dan hendak masuk ke dalam. Tiba-tiba, Qian langsung menyerangnya. Sun Lang juga datang ke sana untuk membantu. Ternyata mereka sudah tahu Ruyi merupakan anggota Laskar Merah yang dianggap sedang memata-matai tim diplomatik. Tidak lama kemudian, Putri Aying bersama Sisan datang ke sana. Sisan berusaha menghentikan pertarungan. Namun setelah ia mengetahui Ruyi adalah anggota Laskar Merah, terpaksa ia juga ikut menyerang. 住手！ Dalam pertarungan itu, Ruyi terluka parah. Terpaksa ia menggunakan Putri Aying sebagai sandera agar bisa melarikan diri. Setelah berhasil menjauh dari penginapan tersebut, Ruyi segera turun dan menyuruh Putri Aying untuk kembali. Sebab sejak awal ia tidak berniat menculiknya. Aying sebenarnya tidak ingin meninggalkan ia yang sedang terluka, namun kuda tersebut membawanya pergi. Ning Yuan mendapatkan informasi dari Sisan, Qian bersama Sun Lang menyerang Ruyi dan sudah tahu identitasnya. Sontak hal tersebut membuat Ning Yuan sangat terkejut. Tak lama kemudian, Putri Aying kembali dan melapor Ruyi sudah pergi. Ia mengkhawatirkan kondisinya saat ini. 侄子，送他回去。好。 Ning Yuan hendak mencarinya. Qian berusaha menahan sebab mereka tidak seharusnya membantu anggota Laskar Merah. Ning Yuan mengaku ia sudah tahu identitas Ruyi sejak awal, yang merupakan mantan ketua Laskar Merah. Namun ia berani memastikan Ruyi bukanlah mata-mata. Kalau memang ia ingin menyakiti mereka, sudah sejak lama Ruyi melakukan hal tersebut. Namun lihat sekarang, Ruyi bahkan rela berkorban nyawa bertarung bersama mereka. Itu sudah membuktikan ia tidak mungkin sedang memata-matai tim diplomatik. Sementara itu, Ruyi yang pingsan diserang oleh serigala. Karena sedang lemah, ia pun sulit melepaskan gigitan serigala tersebut. Ning Yuan berhasil menemukan keberadaannya dan segera membantu. Di saat ia ingin memberikan tenaga dalam untuk mengobati lukanya, Ruyi menolak bantuan karena ia sudah terlanjur kecewa terhadap mereka dan menganggap Ning Yuan sama seperti teman-temannya yang menuduh ia sebagai mata-mata. Ning Yuan berusaha meminta maaf atas perlakuan teman-temannya. Tetap saja, Ruyi tidak percaya, bahkan menodongkan pisau dan hendak membunuhnya apabila mendekat. Demi membuktikan kalau ia sangat khawatir terhadapnya, Ning Yuan justru membiarkan ia menusuknya. 别过来，你疯了！
我是疯了。道真以为我不敢。我死在你手上。如意，我来跟你疗伤。 Setelah suasana kembali tenang, Ning Yuan memberikan seluruh tenaga dalamnya kepada Ruyi, sampai-sampai ia sendiri juga kehabisan tenaga dalam dan terluka. Meskipun begitu, ia tidak peduli. Yang terpenting, Ruyi bisa selamat. 但我依然还是希望你找一个你爱的男人，有一个属于你的孩子。傻子。 Setelah itu, Ning Yuan secara perlahan pergi meninggalkannya di saat Ruyi sedang tidur. Ia bahkan meninggalkan sepucuk surat di sana. Kemudian, Ruyi yang telah terbangun melihatnya sudah tidak berada di sana dan merasakan tenaga dalamnya sudah pulih berkat bantuan dari Ning Yuan. Ia lalu membaca sebuah surat yang ditinggalkan. Intinya, Ruyi dipinta jangan kembali ke tim diplomatik untuk sementara waktu karena Ning Yuan ingin menenangkan teman-temannya terlebih dahulu agar kesalahpahaman ini tidak terjadi lagi. 他还活着。 Sementara itu, Ning Yuan mengumpulkan mereka semua dan menjelaskan identitas Ruyi yang sebenarnya. Saat menjadi ketua Laskar Merah, ia difitnah sebagai pembunuh permaisuri dan dihukum mati. Ruyi berhasil selamat dan memalsukan kematiannya. Ning Yuan membuat kesepakatan dengannya akan membantu Ruyi menemukan pelaku pembunuh permaisuri. Sebagai gantinya, Ruyi membantu perjalanan tim diplomatik ke negaraan. Qian masih merasa tidak percaya dan mencurigainya sebagai mata-mata. Ning Yuan kembali menjelaskan, di saat berperang melawan 1000 pasukan, Ruyi mengorbankan nyawa untuk membantu mereka bertarung. Kedua, Ruyi membantu mereka di saat Putri Aying sudah meracuni tim diplomatik sehingga pingsan dan membawa Putri Aying kembali. Yang ketiga, Ruyi hampir terbunuh di saat mendapatkan empedu ular di hutan saat bersama dengan Sisan, yang dimana ular tersebut dibutuhkan untuk menolong nyawa Yuan Lu. Akibat penyakit asmanya telah kambuh. Namun mereka saat ini justru masih menyerangnya dan mencurigainya sebagai mata-mata tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Ruyi terlebih dahulu. Tidak seharusnya mereka melakukan hal tersebut. Di luar, Putri Aying bersama Menteri Du mendengarkan percakapan mereka. 他用性命来帮助使团，我为什么不能救他？为什么不能帮？但是他因为你，因为你，因为你们，但你们却要杀他。我去看看他。 Setelah semua orang bubar, tiba-tiba Ning Yuan muntah darah karena luka dalam dan kehabisan tenaga. Yuan Lu dipinta merahasiakan hal ini dari siapapun supaya tidak menimbulkan kekhawatiran. Keesokan harinya, Sentu mengajak Putri Aying ke markas militer miliknya untuk membangga-banggakan pasukan negaraan. Tidak hanya itu, Sentu memberikan kuda kepada Aying, yang dimana ia ingin mengajaknya pergi jalan-jalan mengelilingi kota. Aying bersikap tegas agar tidak menimbulkan kecurigaan kalau ia adalah wanita. Ajakannya itu pun diterima. Mereka pun pergi berkuda. Qian bersama Sisan menyadari ada yang tidak beres terjadi dan segera mengejar. 护卫好殿下，跟紧。这也太快了，情况不对。让一让，让一让！小心点！殿下怎么那么慢？让一让，闪开！ Benar saja, kuda yang digunakan oleh Aying sudah disetting sehingga berlari sangat cepat dan tidak terkendali. Itu dilakukan oleh Sentu untuk membahayakan nyawanya. Karena peristiwa itu, Aying menyenggol pedagang di pinggir kota. Ia pun segera turun dan meminta maaf, bahkan memberikan uang untuk ganti rugi. Siapa sangka warga di sana justru menghakiminya karena berasal dari negara Wu, musuh negara mereka.
Warga di sana memang orang suruhan dari Sentu untuk melakukan hal tersebut. Terlihat pasukan tim diplomatik terus berlari menyusul sang putri. Tiba-tiba datang seorang pria membantu Aying di saat hampir dipukul oleh warga, sehingga kepala Jenderal Sentu terluka. Ternyata itu adalah Ruyi yang sedang menyamar. Tidak hanya itu, Ruyi berpura-pura menjadi anggota Balai 6 Alam yang marah kepada Sentu karena sudah membahayakan nyawa pangeran mereka. Apabila terjadi apa-apa, maka ia akan menuntut Jenderal Sentu untuk bertanggung jawab. Jelas hal itu membuat Sentu balik ketakutan dan memilih pergi. 有伤在身，走。如意姐，你们是怎么做的护卫？但是前招护卫不当，是严重的。 Saat kembali ke penginapan, mereka semua pun akhirnya tahu pria yang membantu sang putri barusan adalah Ruyi. Kalau bukan karena bantuannya, mungkin saja sang putri sudah tewas di amuk warga. Ning Yuan sangat marah kepada pasukannya karena tidak becus menjaga sang putri. Maka dari itu, mereka pun diberikan hukuman, tidak mendapatkan makanan 1 hari full dan dipotong gaji selama 3 bulan. Sebagai seorang pemimpin, ia juga bertanggung jawab atas masalah itu. Maka dari itu, ia menghukum dirinya sendiri dengan 10 cambukan. Semua pasukan tidak setuju ia melakukannya karena mereka sadar ini kesalahan mereka. Ning Yuan lalu membuka pakaian. Karena mereka tidak ada yang mau mencambuknya, Ruyi dipinta untuk melakukan hal tersebut. Di sana, Ruyi mau tidak mau mencambuknya, meskipun ia juga tidak ingin melakukan hal itu. 不行，宁远州，我命令你。不要干涉他的决定。行行，原路，你来。头，我长主，这是密令。你们以为他愿意挨打吗？他只是想以身作则，让你们再警醒点。稍有失误，就是万劫不。打！ Lalu cambukan terakhir diberikan kepada sang putri. Karena bagaimanapun juga, Putri Aying harus menjadi tegas dalam menghukum bawahannya yang gagal melindunginya. Singkat cerita, Qian, Sun Lang bersama Sisan meminta maaf atas kejadian kemarin. Ruyi hanya diam dan meninggalkan mereka. 13从不辜负美人，但我昨日是不稀罕。他不会那么轻易的原谅我们的。但是他既然 Di malam hari, ia menunggu Ning Yuan di dalam kamar. Setelah sadar, Ning Yuan menyuruhnya duduk di sebelah. Mulai dari sinilah mereka mengungkapkan perasaan masing-masing yang saling menyukai. 这样，等一切结束之后， 等一切结束之后，你当真心跳的这么快？ Yuan Lu masuk untuk mengantar makanan. Setelah melihat mereka berdua tidur bersama, ia pun memilih pergi. Putri Aying juga datang dan mengetahui hal tersebut. Yuan Lu meminta untuk merahasiakannya. 我早就觉得他们俩就应该是。我不会动你一根手指头，都是很有耐心。 Singkat cerita, tim diplomatik meninggalkan kota tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Di negara An, Chu Yu akhirnya bisa bertemu dengan Lin Tong, calon suami yang ditentukan oleh kaisar. Ia pun menunjukkan sikap ketidaksukaannya dan terpaksa menikah agar mendapatkan 300 pasukan yang dijanjikan oleh kaisar. Apabila bisa memilih, Chu Yu lebih baik mati daripada menikah dengan seorang pria yang tidak memiliki status bangsawan sepertinya. Lin Tong bersikap kasar, ia siap membunuhnya apabila memang ingin mati. Tinggal pilih mau mati gantung diri, dipanah atau ditusuk pedang. Semua keputusan diserahkan kepadanya.
Sontak, Chu Yu langsung terdiam. Di sana, Lin Tong juga terpaksa menikahi wanita sepertinya. Maka dari itu, ia menegaskan agar mereka bersandiwara saja. Setelah selesai menikah, Lin Tong meminta untuk menjalani kehidupan masing-masing. 则有1000-10000个法子让你后半生。 Adegan lalu berpindah memperlihatkan pagoda yang memenjarakan Kaisar Negara Wu. Lin Tong datang mengunjunginya sebab ia yang bertanggung jawab atas pagoda tersebut. Kaisar Wu mengajak ia bekerja sama asalkan membantunya kabur. Ia berjanji akan mengabulkan semua permintaan yang diinginkan olehnya. Siapa sangka Lin Tong bersedia dan memberikan sebuah pelakat untuknya. 也好。 Sementara itu, mereka sedang membahas cara mendapatkan informasi mengenai situasi negaraan saat ini sebelum masuk ke negara tersebut. Qian sesaat pergi sebentar. Ternyata ia membujuk Ruyi untuk bergabung bersama mereka dan sekali lagi meminta maaf atas kejadian tempo hari. Melihatnya serius, Ruyi akhirnya bersedia. Tim diplomatik lalu menyambut kedatangannya. 来，坐这儿，坐这儿，干净了再坐呀。Kemudian, Ruyi memberikan sedikit informasi yang ia ketahui kalau kedua pangeran negaraan saling berselisih satu sama lain. Oleh sebab itu, Kaisar negaraan masih belum mau menunjuk siapa yang akan menjadi putra mahkota, penerus sang kaisar. Hanya itu yang ia ketahui sebab ia sudah lama meninggalkan negara tersebut selama 5 tahun terakhir. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih, mereka harus pergi ke rumah Jisa yang berkedok rumah bordil. Karena rumah Jisa menjual segala informasi dari negaraan dan mereka bisa membeli informasi tersebut. Mendengarkan itu, Yuan Lu tiba-tiba berkata, ia pernah datang ke sana bersama Ning Yuan. Semua orang pun langsung terdiam. Ning Yuan menjadi panik karena Ruyi sangat terkejut setelah mengetahui ia pernah masuk ke rumah bordil. 你什么时候去过？头儿， Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ning Yuan bersama Qian pergi ke rumah Jisa dan menawarkan sebuah berlian untuk membeli informasi. Wanita di sana menjawab pemilik rumah Jisa sedang tidak berada di tempat dan meminta mereka untuk kembali esok hari. 奴家不敢自专，贵客明日再来吧。 Mereka berdua pun hendak pulang, namun tak sengaja melihat Ruyi, sang putri, dan Yuan Lu berada di sana. Hal itu membuat Ning Yuan menjadi sangat kesal. Terlebih lagi, Ruyi sedang didampingi oleh seorang pria penghibur di rumah bordil tersebut. Di perjalanan pulang, Ning Yuan ingin mengungkapkan kekesalan dan kecemburuannya mengenai apa yang telah terjadi. Namun sayang, ia tidak berani melakukan itu dan hanya bisa memendam amarahnya. Saat pulang ke penginapan, ia hanya bisa mabuk-mabukan padahal Ning Yuan dilarang untuk minum arak karena penyakit lamanya akan kambuh apabila minum arak tersebut. Namun hal itu tetap ia lakukan untuk menenangkan perasaannya. Si San yang jago dalam percintaan memberikan ia saran, yaitu membuat Ruyi cemburu. Apabila itu berhasil, tandanya Ruyi juga tulus mencintainya. Ning Yuan yang tidak tahu apa-apa mengikuti rencana yang dibuat oleh Si San. 你得让他吃醋，得让他嫉妒。 你说的这东西靠谱吗？ 这个世界上还有比我于13更懂女人的男人吗？没有啦。 Keesokan hari, hal itu segera dilakukan. Ruyi menghampiri, namun Ning Yuan pura-pura sibuk dan mengabaikannya. 我们什么时候离开京城？念着。那晚些时候，你能再帮我疏通一下？ 元禄，把鱼图拿过来。 Tidak hanya itu, Si San bersama Sun Lang pura-pura membahas mantan calon tunangan milik Ning Yuan yang baru saja mengirim pesan. Mungkin saja itu adalah pesan cinta. Ruyi yang mendengarkan hal itu merasa sakit hati dan marah.
如意姑娘，都日上三竿。完成。朗哥， Misi mereka pun berhasil membuat Ruyi menjadi cemburu. Di sana, si San berkata Ning Yuan tinggal menunggu waktu saja. Cepat atau lambat, Ruyi akan segera sadar atas kesalahan yang telah diperbuatnya kemarin. 现在还不是夏猛要的。我一定是疯了，才跟你们在这一块儿胡闹。 Sementara itu, Ruyi meminta bantuan Yuan Lu dan memberikan sepucuk surat. Surat itu untuk mengumpan seluruh pasukan organisasi Laskar Merah supaya keluar dari persembunyian. Sebab Ruyi saat ini ingin mencari tahu markas Laskar Merah berada. 我想逼问他。好，我这就去。 Di malam hari, si San bersama Qian pergi ke rumah bordil karena sudah memiliki janji bertemu dengan pemimpin rumah bordil tersebut dalam meminta informasi mengenai negara An. Tak lama kemudian, Nyonya Jin, pemilik rumah bordil, datang ke sana. Si San, yang merupakan pria penggoda, menggunakan ketampanannya dalam merayu Nyonya Jin supaya memberikan informasi secara percuma tanpa harus membayar. 愣着做什么呀？唱起来！ Tidak hanya itu, ia juga mengajak Nyonya Jin untuk menari bersamanya. Setelah selesai menari, tiba-tiba Nyonya Jin menodongnya menggunakan senjata. Siapa sangka mereka berdua merupakan sepasang kekasih di saat dulu. Namun sayang, si San meninggalkannya di saat wajah Nyonya Jin terbakar dan menjadi rusak. Karena hal itulah, Nyonya Jin menjadi sangat dendam kepadanya. Si San yang baru menyadari hal tersebut secepat kilat mengajak Qian untuk kabur dari sana. Namun sayang pelarian mereka terhenti karena dikepung oleh pasukan milik Nyonya Jin. Qian akhirnya berhasil ditangkap. Bukannya membantu, si San justru memilih kabur dan meninggalkannya. 帮主，人跑了，怎么办？ Dengan segera ia menceritakan masalah tersebut yang membuat Ning Yuan dan kawan-kawan sangat terkejut. Sesaat, salah satu wanita utusan dari Nyonya Jin mendatangi mereka dan meminta untuk segera datang ke rumah bordil. Apabila tidak, Qian akan dibunuh. Mendengarkan itu, Ning Yuan bergegas pergi ke sana dan menarik si San untuk pergi bersama. 告辞。 Singkatnya, mereka bertiga pun telah datang sambil membawa sebuah peti emas untuk membeli informasi yang mereka butuhkan. Tanpa basa-basi, Ning Yuan melumpuhkan beberapa penjaga di sana dan melepaskan Qian. Melihat itu, Nyonya Jin langsung menyerangnya karena mengetahui Ning Yuan adalah pemimpinnya. Pertarungan pun tak dapat dihindari dan berujung Ning Yuan berhasil melumpuhkannya. Selesai bertarung, Nyonya Jin tiba-tiba jatuh cinta kepadanya karena jago dalam bela diri. Ia pun akan memberikan informasi mengenai negara An tanpa mereka harus bayar. Namun ada syaratnya, Ning Yuan harus menjadi kekasihnya. Jelas hal itu ditolak oleh Ning Yuan karena calon ibu dari anak-anaknya akan marah. Tiba-tiba, Ruyi datang ke sana menghentikan Nyonya Jin yang sudah menggoda kekasihnya. Seketika, Nyonya Jin langsung terdiam dan sujud memberikan hormat karena ternyata ia juga mantan anak buah milik Ruyi saat masih berada di organisasi Laskar Merah. 终于又见到你了。 Adegan lalu berpindah ke negara An. Kaisar negara An mengutus Lin Tong, jenderal perang terbaik miliknya, untuk menyambut kedatangan tim diplomatik dari negara Wu yang sebentar lagi akan datang. Kaisar An meminta Lin Tong harus mengambil uang tebusan yang dibawa oleh tim diplomatik tersebut. Lalu setelah itu, mereka harus menyerahkan Kaisar negara Wu yang mereka tawan saat ini kepada tim diplomatik. Uang tebusan itu berguna untuk membangun pasukan elit negara An mereka ke depannya. 臣遵旨。 Kembali ke mereka, Nyonya Jin meminta maaf kepada Ning Yuan atas masalah yang terjadi. Ia pun akhirnya bersedia memberikan informasi dari negara An.
Ia berkata Kaisar Negara An memiliki 2 orang pangeran, namun tidak berguna dan saling berebut kekuasaan. Maka dari itu, Kaisar An masih belum memutuskan siapa yang menjadi putra mahkota. Di sisi lain, Kaisar An memiliki jenderal perang terbaik yang bernama Lin Tong, yang dianggap menjadi anak angkat. Karena itulah, kedua pangeran anak Kaisar An merasa cemburu kepada Lin Tong dan selama ini ingin menyingkirkannya namun selalu gagal. Nyonya Jin kembali berkata, ia bersedia bekerja untuk tim diplomatik karena tuannya yaitu Ru Yi berteman baik dengan Ning Yuan. Ia bersedia membantu mencari informasi apapun yang dibutuhkan oleh mereka. 您教会我，一定要用尽一切法子。好。 Singkatnya, saat kembali ke penginapan, Ru Yi melamun sendirian. Ning Yuan datang menghampiri dan memberikan selimut agar tidak kedinginan. Namun dibuang oleh Ru Yi sambil mempertanyakan siapa wanita yang dikatakan hendak bertunangan dengannya. Jelas terlihat sikap Ru Yi saat ini menunjukkan kecemburuan. Di sana Ning Yuan terpaksa menjelaskan kalau itu hanyalah akal-akalan dari Si San dan teman-temannya, supaya Ru Yi menjadi cemburu untuk melihat apakah Ru Yi menyukainya atau tidak. Mendengarkan itu, Ru Yi menjadi merasa malu dan hendak pergi, namun segera dihentikan oleh Ning Yuan. Dari sinilah adegan romantis terjadi dan mereka berdua pun berciuman. Keesokan harinya, Ru Yi telah mendapatkan informasi keberadaan markas Laskar Merah. Awalnya ia hendak pergi sendirian, namun Ning Yuan bersedia pergi bersamanya. Ia pun lalu memerintahkan pasukan untuk menjaga Putri Aying di kediaman selama ia tidak berada di penginapan. Sementara itu, Putri Aying berdoa dan berharap kekasihnya datang ke sana karena sangat merindukannya. Kita pun flashback ke masa lalu. Di saat itu, Putri Aying menjalin hubungan secara diam-diam dengan salah satu pasukan istana. Siapa sangka dari arah belakang, kekasihnya benar-benar datang ke sana. Ia bernama King Yun. Hal itu membuat Aying menjadi sangat senang. Tak lama kemudian, Si San dan kawan-kawan datang ke sana melumpuhkannya karena mengira King Yun adalah penyusup. Ia pun dibawa untuk diinterogasi. Kasim Du melarang keras Putri Aying bersama King Yun karena misi mereka kali ini untuk menyelamatkan sang kaisar yang ditawan oleh negara An. Bisa jadi King Yun adalah mata-mata yang dikirim oleh Pangeran Danyang, kakaknya tersebut, untuk menggagalkan tim diplomatik dalam menyelamatkan kaisar mereka. Mendengarkan itu, Aying tidak percaya dan meyakini King Yun kekasihnya tersebut merupakan orang baik dan tidak mungkin mata-mata dari kakaknya. Ia pun meminta mereka semua untuk tidak menangkap King Yun. Di malam hari, mereka berdua telah sampai di persimpangan jalan dan hampir tiba di cabang markas organisasi Laskar Merah. Ru Yi meminta Ning Yuan untuk berjaga dari kejauhan dan ia sendiri yang akan masuk ke dalam. Lalu kemudian ia masuk ke sebuah rumah yang terlihat sangat sepi dan mencurigakan. Dan benar saja ia tiba-tiba diserang pasukan organisasi Laskar Merah yang sedang bersembunyi. Setelah berhasil menghabisi semua musuh, Ru Yi terkena jarum beracun oleh salah satu wanita anggota Laskar Merah. Karena wanita itu adalah anggota baru, ia pun tidak kenal kepada Ru Yi. Di saat ia sedang lengah, Ru Yi segera menghabisinya, menggunakan jarum beracun tersebut sambil berkata jarum itu ia yang menciptakannya. Seketika, wanita di sana terkejut dan baru menyadari Ru Yi adalah mantan ketua organisasi Laskar Merah yang terkenal sangat kejam.
Ternyata alasan Ruyi datang ke sana untuk bertanya siapa pemimpin Laskar Merah saat ini. Wanita itu tidak mau menjawab dan memilih untuk bunuh diri. Kemudian Ruyi bertarung melawan pasukan Laskar Merah yang berada di luar. Pertarungan itu sesaat terhenti karena ibu angkat Ruyi ternyata sudah disandra dan memintanya untuk menyerahkan diri. Sang ibu yang tidak ingin menjadi beban untuk Ruyi memilih bunuh diri. Melihat itu, tentu saja Ruyi menjadi sangat bersedih. Kemudian pasukan Laskar Merah yang hendak kabur berhasil dikejar olehnya. Ruyi segera menghabisi mereka untuk membalaskan dendam kematian ibu angkatnya. Karena kalah jumlah, Ruyi sesaat terpojok. Lalu pahlawan kita pun datang ke sana. Ning Yuan membantunya menghabisi seluruh pasukan di sana. Setelah berhasil membunuh semua pasukan itu, terlihat Ruyi masih tidak terima akan kematian ibunya dan terus menggila. Terpaksa Ning Yuan membuatnya pingsan agar bisa dibawa pulang. Sementara di penginapan, tim diplomatik dibuat panik karena kediaman mereka kebakaran. Semua pasukan berusaha memadamkan api tersebut. Di waktu bersamaan, pasukan bandit yang membakar penginapan mereka datang menyerang untuk mencuri uang tebusan yang hendak digunakan dalam menyelamatkan Kaisar Negara Wu. Dalam kegaduhan itu, Putri Aying yang bersembunyi di dalam kuil dibawa oleh King Yun untuk segera pergi. Meski Aying sempat menolak, namun King Yun tetap memaksa. Sementara di tempat lain, Ruyi memakamkan ibu angkatnya sambil memberikan doa. Di sini mereka berdua belum tahu penginapan telah diserang oleh bandit yang ingin mencuri uang tebusan. Di waktu bersamaan, Aying berniat untuk kembali dan menolak pergi bersamanya, sebab ia mengkhawatirkan pasukan tim diplomatik. King Yun seperti kerasukan setan dan berusaha menghentikannya. Beruntung, Yuan Lu datang tepat waktu dan segera melumpuhkannya. Namun sayang karena ia masih terluka akibat pertarungan sebelumnya, Yuan Lu menjadi lemah. Memanfaatkan situasi tersebut, King Yun segera menusuknya sehingga Yuan Lu tidak sadarkan diri. Setelah itu, Aying segera ia bawa secara paksa. Tak lama kemudian, tanpa sengaja, Ning Yuan bersama Ruyi melihat kuda milik Yuan Lu. Sedangkan Aying yang terus memberontak akhirnya jatuh dari kuda. Kemudian ia mengambil kuda tersebut untuk kembali menyelamatkan Yuan Lu. Melihat itu, King Yun berniat membunuhnya dari belakang. Untung saja segera dihentikan oleh Ning Yuan dan berhasil melumpuhkan King Yun yang sempat ingin kabur. Tak lama kemudian, Aying kembali lagi memohon kepada mereka agar tidak membunuh kekasihnya. Ning Yuan bersama Ruyi berusaha menjelaskan King Yun adalah pria jahat yang hampir membunuhnya dari belakang. Di sana, King Yun beralasan ia tidak berniat membunuh Aying, melainkan ingin membunuh kuda yang digunakan olehnya, supaya Aying tidak jadi pergi. Ning Yuan lalu mengikatnya ke pohon untuk diinterogasi. Setelah disiksa berkali-kali, akhirnya King Yun mau buka mulut dan mengakui ia diutus oleh Pangeran Danyang, kakaknya Aying, untuk membawa pasukan bandit dalam mencuri uang tebusan, yang dimana Pangeran Danyang ingin menggagalkan tim diplomatik dalam menyelamatkan Kaisar. King Yun mengaku ia melakukan ini karena Pangeran Danyang berjanji memberikan status dan jabatan kepadanya.
ia juga sebenarnya tidak mencintai Aying dan mendekatinya untuk dimanfaatkan saja supaya ia bisa naik jabatan. Aying segera mendekati dan memarahinya. Sesaat, King Yun berhasil melepaskan diri dan menyanderanya. Aying yang kebetulan memegang sebilah pisau tanpa berpikir panjang langsung membunuhnya di tempat. Singkat cerita, mereka kembali ke penginapan yang telah terbakar dan membuat rencana dalam mengejar pasukan bandit yang telah mencuri uang tebusan tersebut. Apapun yang terjadi, uang itu harus didapatkan kembali. Apabila tidak, kaisar mereka tidak bisa diselamatkan. Lalu mereka pun berpencar, masing-masing dari mereka bertanya ke beberapa penduduk mengenai pasukan bandit berjubah hitam yang baru saja lewat. Untung saja usaha mereka tidak sia-sia. Satu persatu informasi berhasil didapatkan. Setelah itu mereka semua pun berkumpul kembali di jalan yang telah dilalui oleh pasukan bandit tersebut. Yuan Lu segera melihat tanah dan memeriksa bekas roda yang masih membekas. Setelah diselidiki, ia pun menyimpulkan sebuah arah yang dilalui oleh pasukan bandit yang membawa kereta yang berisikan uang tebusan. Beberapa jam kemudian, terlihat para bandit melewati sungai dan membawa beberapa kotak yang berisikan uang tebusan. Sesaat, Ning Yuan dan kawan-kawan telah memasang jebakan. Setelah waktunya tepat, mereka pun melancarkan serangan, sehingga uang tebusan itu berhasil didapatkan kembali. Singkatnya, saat kembali, Ning Yuan mendapati utusan dari negara An datang ke kediaman mereka untuk bertemu dengan Pangeran Aying. Di sini, negara An belum tahu kalau Aying adalah seorang wanita. Karena Aying masih terluka dan belum sadarkan diri, mereka pun mulai membuat rencana. Setelah itu, Ning Yuan masuk ke dalam. Ternyata utusan dari negara An adalah Lin Tong untuk melakukan negosiasi dalam pertukaran antara uang tebusan dengan kaisar negara Wu yang disandera oleh negara An. Lin Tong di sana mendesak ingin bertemu dengan Pangeran Aying. Ning Yuan sengaja mengulur waktu untuk mempersiapkan rencana bersama Ru Yi sebelumnya. Lalu setelah itu ia pun membawa Lin Tong menuju kediaman Aying. Terdengar jelas Ru Yi menyuruh mereka untuk masuk. Sesaat, Lin Tong sangat familiar terhadap suara tersebut. Saat masuk ke dalam, mereka melihat Pangeran Aying sedang terbaring lemas. Tiba-tiba, Ru Yi keluar dan mengubah penampilannya sambil mengaku ia adalah adik Kaisar Negara Wu, kakaknya Pangeran Aying. Ia berkata Aying sedang sakit dan belum bisa dikunjungi. Sontak, Lin Tong sangat terkejut karena melihat gurunya di sana. Ia pun memanggilnya dengan sebutan guru dan sangat senang bisa bertemu kembali. Kita pun flashback ke 6 tahun yang lalu dan benar saja di saat itu Ru Yi yang masih menjabat sebagai pemimpin organisasi Laskar Merah menjadi gurunya Lin Tong dalam mengajari bela diri. Namun setelah itu Ru Yi berniat pergi meninggalkan negara An. Lin Tong memohon agar membawanya juga, namun ditolak oleh Ru Yi dan pergi meninggalkannya. Kembali ke masa sekarang, Lin Tong berusaha mendekati sambil berkata sang guru masih hidup. Dengan segera, Ning Yuan menghentikannya. Agar identitasnya tidak ketahuan, Ru Yi menepis perkataan Lin Tong dan mengaku ia bukan gurunya. Ia adalah adik Kaisar Negara Wu. Bahkan ia juga tidak mengenalnya sama sekali. Akibat membuat kegaduhan, Lin Tong diusir dan dipinta untuk pergi. Saat di jalan pulang, Lin Tong meyakini itu pasti gurunya yang sedang menyamar dan menjadi mata-mata. Makanya pura-pura tidak mengenalnya.
Lalu di malam hari ia melepaskan sebuah lampion yang biasa ia terbangkan saat bersama dengan sang guru untuk menguji apakah gurunya akan datang menemuinya atau tidak. Secara kebetulan, Ru Yi melihat itu. Tentu saja ia memilih untuk mengabaikannya. Setelah menunggu beberapa jam, lampion itu akhirnya padam dan terjatuh. Namun sayang, sang guru belum juga muncul untuk menemuinya. Itu sudah cukup membuktikan wanita yang ditemuinya tadi siang bukanlah gurunya. Ia pun berniat menyelidikinya lebih lanjut. Saat kembali ke rumah, ia memegang pedang tersebut pemberian dari sang guru dan teringat di masa lalu di saat kediaman permaisuri negaraan hangus terbakar, di sana juga ada gurunya. Semenjak itu semua orang mengira Ru Yi telah meninggal dunia yang membuat Lin Tong kehilangan semangat untuk hidup. Di tempat lain, A Ying telah sadar dan hendak pergi menemui Yuan Lu untuk meminta maaf karena Yuan Lu sempat ditusuk oleh King Yun hingga terluka parah. Qian hampir sempat ingin menghentikannya, namun dari kejauhan Ru Yi memberikan kode sehingga Qian tidak jadi melakukannya.